Saudara-saudari, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah Laudato Si. Pada awal Maret 2020 yang lalu, Paus Fransiskus mengajak semua umat Katolik untuk mengkhususkan tanggal 16 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 sebagai Pekan Laudato Si. Ajakan Sri Paus itu sekaligus mengingatkan umat Katolik pada ensiklik Laudato Si yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 24 Mei 2015. Pertanyaan ialah, apa sesungguhnya isi ensiklik Laudato Si itu? Mungkin banyak di antara saudara-saudari yang telah membaca ensiklik tersebut, tetapi barangkali masih ada di antara kita yang masih belum mengetahui isi ensiklik tersebut. Karena itu, pada video kali ini dikemukakan selayang pandang tentang ensiklik itu. Paus Fransiskus menamai ensikliknya dengan judul Laudato Si, artinya terpujilah engkau. Judul tersebut dikutip dari baris pertama Kidung Saudara Matahari yang ditulis oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Ensiklik ini terdiri dari 6 bab dengan 36 subbab dan 246 paragraf. Bab 1 diberi judul Apa yang terjadi dengan rumah kita bersama. Pada bab 2 diuraikan tentang Injil penciptaan. Pada bab 3 dikemukakan akar manusiawi krisis ekologis. Dan pada bab 4 dikemukakan ekologi integral. Dan pada bab 5 diungkapkan beberapa pedoman orientasi dan aksi. Dan pada bab 6 diuraikan pendidikan dan spiritualitas ekologis. Secara garis besar, ensiklik Paus Fransiskus ini berbicara tentang lingkungan hidup, atau lebih tepatnya tentang kepedulian terhadap bumi sebagai rumah kita bersama. Bumi sebagai rumah kita bersama merupakan kata kunci yang menunjukkan tujuan penulisan ensiklik ini. Dalam ensiklik ini, Paus Fransiskus mengungkapkan bahwa bumi yang merupakan rumah kita bersama sedang menjerit karena segala kerusakan sebagai akibat dari pola hidup manusia yang konsumeris dan keinginan untuk meraup keuntungan besar, sehingga mendorong orang mengeksploitasi bumi dengan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat intervensi manusia terhadap alam sedemikian rupa, sehingga bencana demi bencana yang disebabkan oleh manusia memerlukan lagi intervensi lanjut. Hal ini sering menciptakan lingkaran setan. Artinya, intervensi manusia untuk menyelesaikan suatu persoalan justru menimbulkan masalah baru yang memperburuk situasi, sehingga membutuhkan intervensi lain. Sebagai contoh, banyak serangga, cacing, dan lain sebagainya yang punah karena pestisida yang diciptakan oleh teknologi. Serangga, cacing, atau binatang kecil yang tidak terlihat oleh mata itu sesungguhnya bermanfaat untuk pertanian, untuk menyuburkan tanah dan menjaga keseimbangan ekosistem. Fungsi serangga, cacing, atau binatang kecil yang punah tersebut harus diganti dengan intervensi teknologi lain yang mungkin akan menghasilkan efek berbahaya lainnya. Menyikapi hal tersebut, dalam ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus mengajak semua orang untuk melakukan pertobatan. Pertobatan yang dibutuhkan sekarang ini ialah pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis yang dimaksud ialah bukan hanya pertobatan budi, tetapi juga pertobatan hati. Dengan kata lain, pertobatan yang dibutuhkan bukan hanya sekedar pertobatan secara intelektual, melainkan juga pertobatan secara moral. Menurut Paus Fransiskus, menghayati panggilan untuk melindungi ciptaan Allah merupakan bagian penting dari kehidupan beriman.
dan bukan sebuah opsi atau pilihan sekunder dalam pengalaman Kristiani. Dalam ensiklik ini, Sri Paus juga menyerukan agar manusia melihat realitas sosial dengan pendekatan sakramental. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan penyataan diri Allah sendiri dan mempunyai keterkaitan satu sama lain. Karena itu dibutuhkan perubahan paradigma, yakni perubahan dari antroposentrisme, yakni berpusat kepada kemanusiawian, menjadi kosmosentrisme, yakni berpusat kepada alam yang teratur dan harmonis. Dengan demikian, pertobatan yang dibutuhkan bersifat holistik. Di sini dibutuhkan penginternalisasian dan penghayatan nilai-nilai universal, yakni nilai keadilan, perdamaian, dan keselamatan seluruh ciptaan. Untuk menyelamatkan bumi sebagai rumah kita bersama ini, mutlak diperlukan sebuah konsensus global sehingga memunculkan gerakan bersama yang konkret, baik secara lokal maupun secara nasional dan internasional. Dalam konteks ini sangat dibutuhkan upaya untuk mengintegrasikan aspek politik, yuridis, ekonomi, sosial, dan budaya untuk menyelamatkan bumi kita ini. Hal lain yang tidak kalah penting ialah setiap orang harus belajar untuk menghidupi suatu gaya hidup yang baru. Bila selama ini orang cenderung diatur oleh pasar dengan tawaran produk yang menggiurkan, sehingga orang semakin terarah kepada sifat konsumerisme, maka sudah saatnya sekarang ini orang menghidupi suatu gaya hidup baru, yakni dengan berbelanja secara selektif. Gaya hidup baru ini mendorong orang untuk memenuhi kebutuhannya, bukan didasarkan pada kemampuan untuk membeli sebanyak-banyaknya, melainkan didasarkan pada kebutuhan yang sungguh-sungguh penting dan secukupnya. Saudara-saudari terkasih, pada bulan Mei 2020 ini, bertepatan dengan bulan Maria, Gereja Katolik di seluruh Indonesia diajak untuk berdoa Rosario Laudato Si. Doa Rosario Laudato Si ini sama seperti doa Rosario biasa. Perbedaannya ialah setelah doa Bapa Kami di awal setiap peristiwa ada teks renungan singkat yang memuat pokok-pokok gagasan yang ada di dalam ensiklik Laudato Si. Dengan itu seluruh umat beriman diajak untuk berdoa seraya merenungkan pentingnya melestarikan lingkungan hidup. Dengan demikian diharapkan bahwa seluruh umat mulai melakukan aksi-aksi yang konkret untuk memelihara bumi. Itu artinya doa Rosario Laudato Si harus dibarengi dengan tindakan nyata untuk melestarikan lingkungan hidup kita. Misalnya dengan membatasi penggunaan plastik, tidak membuang nasi atau makanan, melestarikan pohon yang ada dan menanam pohon yang baru, menggunakan bahan-bahan yang bisa didaur ulang, dan sebagainya. Saudara-saudari terkasih, demikian perjumpaan kita kali ini. Mari melestarikan lingkungan hidup kita, sebab bumi ini adalah rumah kita bersama.